hanya ada satu hal yang membuat mimpimu tidak mungkin, yaitu ketakutanmu sendiri akan kegagalan. Nah, sekarang kita masuk ke gagasan para filosof ya. Malam hari ini saya membawa 2 tokoh, 3 lah, yang membahas tentang mimpi secara filosofis dari aspek motivasional personal. Tadi saya ambil dari Khalil Gibran, kemudian Erich Fromm, dan juga Paulo Coelho. Nah, ada beberapa pandangan yang menurut saya menarik dari Khalil Gibran, ya tentu saja dari buku-buku yang dia tulis yang berhubungan dengan mimpi. Nah, misalnya ini kita potong-potong quotes-quotesnya saja yang mewakili gagasan utamanya. Jadi kata Gibran, kemarin adalah kenangan pada hari ini, dan besok adalah mimpi pada hari ini. Jadi hidup itu, kita hari ini itu isinya 2. Kenangan tentang masa lalu dan harapan tentang masa depan. Jadi kalau kita menjalani hidup ini dengan memanfaatkan 2 hal ini secara optimal, insya Allah hidup kita ini terarah, terukur, dan optimal. Kenangan tentang masa lalu membantu kita untuk tidak jatuh pada kesalahan-kesalahan yang sama di saat ini. Kemudian harapan terhadap masa depan akan membantu kita untuk kita jelas orientasi hidup kita, jelas kemana hidup ini kita arahkan dan kita kembangkan. Jadi yesterday is but today's memory and tomorrow is today's dream. Berarti 2 variabel ini vital dan penting. Kenangan atau memori dan mimpi. Orang yang tidak punya memori, dia tidak akan bisa mengenali dirinya. Dia tidak ingat kemarin-kemarin dia itu siapa, seperti apa dirinya. Maka orang yang tidak mengenali dirinya, sulit dia berjalan dengan benar ke depan. Kemudian orang yang tidak punya mimpi, tidak punya harapan, apalagi dia tidak tahu kemana harus berjalan, wong dia tidak punya tujuan. Oleh karena itu, hidup kita semoga masih lengkap isinya. Yo, memorinya kuat, dan mimpinya juga jelas. Nah, ini pelajaran pertama dari Khalil Gibran. Pelajaran kedua dari Gibran adalah menunjukkan pentingnya mimpi. Kata Gibran, the most beautiful among men is he who turn his dreams into silver and gold. Orang yang paling menyedihkan adalah dia yang mengubah mimpi-mimpinya menjadi perak dan emas. Nah, ini sindiran untuk kita sebenarnya. Banyak di antara kita yang melupakan mimpi, menggadaikan mimpi, membuang mimpi kita hanya demi kesenangan sementara. Biasanya untuk kenikmatan-kenikmatan ekonomi. Makanya itu istilahnya silver and gold. Jadi untuk kesenangan hari ini kita lupakan target besar kita yang sudah kita rancang ke depan. Ini bagi Gibran orang yang sangat menyedihkan, bahkan orang yang most beautiful, paling menyedihkan, paling patut dikasihani. Karena orang yang tidak punya mimpi itu kan orang yang berhenti, tidak berkembang.
mimpinya digadaikan hanya untuk emas dan perak. Nah, semoga kita tidak jadi orang seperti ini. Bukan berarti gold and silver itu tidak penting, bukan berarti ekonomi tidak penting, bukan berarti kesejahteraan tidak penting. Tapi jangan sampai mengalahkan mimpi-mimpi kita. Bahkan harusnya ekonomi, emas, perak itu jadi kendaraan kita untuk mewujudkan mimpi, bukan sebagai pengganti mimpi-mimpi kita. Ini pelajaran dari Khalil Gibran. Yang ketiga, aku lebih suka menjadi seorang pemimpi di kalangan orang-orang yang rendah hati, yang punya visi untuk diwujudkan, dibandingkan menjadi penguasa, pemimpin di kalangan orang-orang yang tidak punya mimpi dan keinginan. I prefer to be a dreamer among the humblest with vision to be realized than lost among those without dreams and desires. Aku lebih milih jadi pemimpi di kalangan orang-orang biasa tapi punya visi untuk diwujudkan, daripada jadi pemimpin penguasa orang-orang yang tidak punya mimpi dan keinginan. Kita jadi pemimpin tapi di tengah orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya keinginan, itu kita akan sangat berat. Kita tidak mungkin bisa menggerakkan mereka untuk berkembang, untuk lebih baik, untuk produktif. Mending jadi pemimpi di tengah orang biasa yang punya visi untuk diwujudkan. Jadi pemimpi itu kan maksudnya orang yang punya target besar, meskipun tidak punya modal besar, among the humblest, orang-orang biasa saja, tapi punya visi. Orang yang punya visi, punya mimpi, punya cita-cita, ini pasti punya semangat, punya gairah untuk bergerak jadi lebih baik. Sehingga kata Gibran, wis lebih enak jadi pemimpi yang punya visi meskipun di kalangan orang biasa, daripada jadi pemimpin di tengah orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya keinginan. Ini selisih satu huruf antara pemimpi dan pemimpin. Mending jadi pemimpi saja, berarti ada hal yang ingin diwujudkan, ada mimpi-mimpi yang ingin diaktualkan, dibandingkan jadi pemimpin tapi tidak punya mimpi, tidak punya keinginan. Berarti kita akan mandek, tidak bergerak. Nah, ini beberapa dari Khalil Gibran ini menegaskan pentingnya mimpi. Terus beliau juga menyatakan seperti ini. They tell me, if you see a slave sleeping, do not wake him, lest let he be dreaming of freedom. I tell them, if you see a slave sleeping, wake him and explain to him freedom. Mereka bilang padaku, kalau engkau melihat seorang budak tidur, jangan dibangunkan dia, biarkan dia bermimpi tentang kebebasan. Aku bilang pada mereka, kalau engkau melihat seorang budak tidur, bangunkan dia dan jelaskan padanya tentang kebebasan. Nah, pernyataan yang ketiga ini selaras dengan tadi yang kita sampaikan. Mimpi jangan biarkan hanya jadi mimpi. Dia harus diupayakan, diwujudkan. Jadi ini kan ada drama yang dibuat oleh Gibran. Jadi orang-orang bilang padaku, kalau melihat seorang budak kok tidur, biarkan budak tidur ini,
biarkan dia mimpi tentang kebebasan. Karena kasihan, dalam hidupnya yang nyata dia tidak bebas. Kata Gibran malah sebaliknya, bangunkan dia. Kalau engkau lihat budak yang tidur, bangunkan dia dan jelaskan padanya tentang kebebasan. Biar dia bergerak, berjuang untuk mencari kebebasan. Karena apa gunanya mimpi yang berhenti hanya jadi mimpi? Mimpi harus diwujudkan dengan upaya-upaya agar menjadi nyata. Nah, ini quotes dari Khalil Gibran. Dia juga menyatakan begini, "He who pass not his days in the realm of dreams is the slave of the days." Ia yang tidak melalui hari-harinya dalam realitas mimpi, dia menjadi budak bagi hari-harinya. Maksudnya apa? Orang yang tidak punya mimpi, orang yang tidak punya cita-cita, hakikatnya dia jadi budak dari situasi sekelilingnya, dari hari-harinya. Umurnya habis, usianya habis, hanya dipakai untuk sesuatu yang tidak jelas targetnya mau kemana, yang tidak jelas arahnya mau kemana. Nah, ini filosofi-filosofi dari Gibran. Ini salah satu ilustrasi saja untuk memahamkan kita betapa pentingnya mimpi. Kita lanjut ya. Kalau tadi sudah Gibran, sekarang Erich Fromm. Nah, ini tokoh filosof psikoanalis kita yang sering kita pakai teori-teorinya, khususnya ketika membahas tentang cinta. Kata Erich Fromm begini, "A dream is a microscope through which we look at the hidden occurrences in our soul." Mimpi adalah mikroskop yang melaluinya kita melihat peristiwa-peristiwa dalam jiwa kita yang tersembunyi. Jadi Erich Fromm ini kan termasuk alirannya psikoanalisis. Meskipun beliau mengkritisi beberapa gagasannya Sigmund Freud. Tapi beliau juga menyatakan bahwa mimpi itu adalah seperti mikroskop. Dia menggambarkan isi jiwa kita yang tersembunyi. Mimpi menunjukkan aslinya kita yang seperti apa. Nah, ini mimpi yang bukan motivasional tadi ya, mimpi yang kita alami saat tidur tadi. Nah, Erich Fromm juga bilang begini, "Both dreams and myth are important communication from ourselves to ourselves." Jadi kata Erich Fromm, baik mimpi maupun mitos-mitos itu sebenarnya jalan komunikasi dari diri kita kepada diri kita. If we do not understand the language in which they are written, we miss a great deal of what we know and tell ourselves in those hours when we are not busy manipulating the outside world. Kalau kita tidak paham bahasanya, in which yang tertulis di dalamnya, kita akan melewatkan hal penting yang besar yang harusnya kita tahu tentang diri kita, yang terlewatkan ketika kita sibuk memanipulasi dunia di luar diri kita. Jadi mimpi itu adalah gambaran isi jiwa kita, dan melalui mimpi sebenarnya jiwa kita ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Kalau kita cuek, tidak mau memahami apa sih yang ingin disampaikan, ya kemungkinan kita melewatkan banyak hal yang harusnya kita pahami tentang diri kita. Ini masih berhubungan dengan mimpi dari perspektif psikoanalis tadi.
Jadi versinya Erich Fromm, mimpi itu intinya penting bagi kita untuk memahami gambaran mental jiwa kita. Memahami apa yang kita inginkan, apa rahasia-rahasia diri kita, memahami diri kita seutuhnya. Jadi kalau Khalil Gibran tadi banyak menjelaskan mimpi dari aspek motivasional personal, kalau Erich Fromm menjelaskan mimpi dari aspek psikologisnya. Saya tambah satu lagi dari tadi ya, Paulo Coelho. Dia bilang begini, remember your dreams and fight for them. Ingat-ingatlah mimpi-mimpimu dan berjuanglah untuk mimpi-mimpi itu. You must know what you want from life. Engkau harus tahu apa yang engkau inginkan dalam hidupmu. There is just one thing that makes your dreams become impossible. The fear of failure. Jadi hanya ada satu hal yang membuat mimpimu tidak mungkin, yaitu ketakutanmu sendiri akan kegagalan. Jadi kita hidup harus punya mimpi dan berjuang mewujudkan mimpi itu. Pasti berhasil, karena yang menggagalkan mimpi kita itu hanya satu, yaitu apa? Ketakutan kita sendiri akan kegagalan. Karena kita takut gagal, biasanya terus kita tidak berani bermimpi.